Warung Az-Zahra, jual sembako, es krim, jajanan anak-anak, dan lain-lain. Jadi pertanyaan saya dari semua kejanggalan menurut Anda, Anda sampaikan ke pihak jaksa, apa respons pihak jaksa? Mereka memahami itu, cuma masalah ada kejanggalan. Oh ya enggak dong, mereka pasti keep silent dulu. Intinya adalah memahami formal, secara formal mereka mengatakan mereka akan mengkaji apa yang kami sampaikan. Karena ingin mengkajinya ya kita. Ini penting, Anda tidak membantah apa yang Anda sampaikan, tidak menjelaskan bahwa pengertiannya adalah seperti ini. Ya ada. Jadi mereka mendengarkan yang baik, tidak ada bantahan, mengatakan akan mengkaji apa yang kita sampaikan. Tetapi, saya juga tidak mau pengen luar biasa. Itu kan sesuatu courtesy yang hal yang biasa lah kalau kita menyampaikan sesuatu orang mendengarkan, kemudian ya kami terima dan memang secara resmi kami sampaikan dulu ke bagian surat itu waktu di Kejaksaan Tinggi. Bukan lewat WhatsApp ya, karena kedekatan dan seterusnya. Ada resmi, suratnya resmi dan kemudian ketika di Kejaksaan Agung in hand kami sampaikan juga. Kami akan susulkan surat materialnya karena kemarin kami sampaikan. Kenapa begini? Itu kami lakukan begini. Ada satu hal yang barangkali orang lupa. Ayo kita nanti berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Pengadilan itu bukan pengadilan pembuktian ijazah palsu atau tidak. Pembuktian ijazah palsu atau tidak kalau Anda mau ya di Solo yang akan digugat baru lagi itu. Itulah pembuktiannya. Tetapi yang akan disidangkan nanti adalah Mas Roy kalau jadi sidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik, kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan lain sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara. Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan dari pengadilan? Ya, dan demikian ijazah Pak Jokowi palsu? No. Apakah ijazah Jokowi akan asli? No. Apapun putusannya, tidak akan ada. Makanya saya mengatakan stop yang ini. Kita buka yang baru. Bila perlu kita adukan lagi ke Barreskrim Mabes Polri berdasarkan data-data yang ada tentang hal seperti ini. Kan begitu. Jadi atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawan seorang Jokowi. Misalnya imbauan dari Yusuf Kala, dari seorang pengusaha yang mengatakan kalau ijazahnya itu asli, Pak Jokowi kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa berkelahi setiap saat. Jadi kita berkelahi terus kan? Aiman fasilitator perkelahian itu kan? Yang tadi marah-marah saya keluar itu. Ya, karena itulah kita ingin on the track, yaitu bagaimana kita sebagai bangsa mengembalikan integritas nasional kita. Saya hari ini melihat
ada postingan dari seorang mahasiswi master cerdas sekali. Dia bilang begini, tidak ada institusi yang gelisah kalau yang diungkapkan itu kebenaran, tapi dia akan gelisah kalau yang ditutupinya adalah kebohongan. Bagaimana mungkin katanya negara seperti Indonesia ini hanya soal dokumen, ijazah saja susahnya minta ampun. Rakyat disuruh patuh, disuruh jujur, tapi begitu kita minta dokumen pejabat publik nggak mau dia tunjukkan, banding dia malah. Padahal yang diminta itu bukan dokumen intelijen, bukan juga dokumen rahasia negara, biasa saja katanya. Tapi hanya dia bilang, kalau ini ada masalah, jangan salahkan diri kita, salahkan kepada sistem kita yang memang tidak mampu mengungkapkan masalah sederhana ini. Parah banget kan? Siapa mahasiswa yang belum baca? Dari apa ya? Di apa? Nanti saya tunjukkan. Di mana tuh? Di YouTube saya sudah saya bahas. Oke. Di YouTube saya Refli Harun. Udah banyak yang tahu ya? Nah, karena itu saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Boleh di depan. Nanti saya jawab lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang disampaikan sama Pak Refli itu kan adalah hal-hal yang di persidangan, termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah Bapak itu memang asli. Membuktikan apa? Bahwa orang yang mengatakan Bapak tidak memiliki ijazah asal itu bisa dipidana. Bukan karena Bapaknya kejam, saya harus lurusin, tidak. Karena orang ini terus-menerus mengeluarkan kita menjadi banyak yang Ya, itu adalah sampai dengan 2025. Jadi agenda atau program makan bergizi gratis ini bukan hal baru. Ini merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri yang telah ditandatangani tahun 2021. Merancang sebuah dokumen yaitu Dr. Soeharto Manoarfa di New York. Bahkan draftnya itu disiapkan sebelum acara. Dan ditandatangani bahwa Indonesia berkomitmen melaksanakan yang disebut dengan School Meal Coalition. Meal Coalition, yaitu kemitraan. Makanya dilaksanakan ada mitra-mitranya. Ya. Jadi kenapa diteruskan? Ya memang ini sudah komitmen. Artinya kita bukanlah negara merdeka. Kita memang harus selalu melaksanakan. Coba mereka melakukan isu lingkungan. Ya, saya buka ya. Isu lingkungan. Padahal lalu membuat panitia yang menjadikan isu-isu tadi kejadian, lalu mereka lagi ya dapat bukan solusi, memberikan jalan terusannya untuk mengatasi isu yang sebenarnya mereka bikin. Isu tadi yang bikin, lalu mereka yang karena mereka juga agenda berbanyak. Adalah jalan terbuka untuk menuju terwujudnya agenda 2030. Jadi pahami itu. Makanya School Meal Coalition namanya. Itu yang dilaksanakan pada saat United Nations Children Summit. Food System. Ya, UN Food System Summit yang ditandatangani oleh Dr. Soeharto Manoarfa, Bappenas. Ya, ingat saya selalu bilang Bappenas, semua agenda yang dilaksanakan seluruh institusi kelembagaan, kementerian, lembaga itu blueprintnya ada di Bappenas. Dan Bappenas lah yang akan membagi ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini kamu sekian. Nanti yang mendeploy atau mendistribut ada jadi seluruhnya ada di Bappenas. Kalau di daerah ada di Bappenas. Berarti ini merupakan program yang Korea. Ya, program ada yang
1990, 1990 itu apa? World Children Summit. 1992 itu adalah Earth Summit, dalam rangka memainkan isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menuju kepada agenda 21. Nah, di tahun 2000 dideklarasikan di Rio de Janeiro, Brasil, namanya International Development Goals. Dibagi dua menjadi Millennium Development Goals, ada 8 program, dan Sustainable Development Goals. Millennium dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 2004 ya, dengan RPJMN 2004 sampai 2009. Lalu dilanjutkan, berarti 2004-2009 siapa presidennya? Oke. Ya, 2010 sampai 2014 siapa presidennya? Ya. Nah, kemudian masuk kepada sustainable. Tahun 2012 bergeser kepada sustainable development goals. 2015 RPJMN 2015 sampai dengan 2019. Siapa presidennya? Ya. Kemudian 2020 sampai 2024 RPJMN 2020 sampai 2024. Siapa presidennya? Itu berkelanjutan. Nah, fase terakhir adalah 2024 sampai dengan 2025 sampai dengan 2029. Sebelum dan di 2030, gitu ya. Jadi, nah itu yang dilaksanakan oleh presiden yang ada saat ini. Saya tidak perlu sebut namanya, karena siapapun presidennya, kalau tidak memiliki sikap kenegarawan yang membela kepentingan rakyatnya, bukan disetir atau dikendalikan oleh agenda global yang memang selama ini menjaga kita dengan yang disebut dengan neokolonialisme, penjajahan dengan menggunakan sistem, dan kita mengikuti sistem kapitalis, sehingga konsep homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangkai pun dimakan, betul kan? Bangkai pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sama apa aja dimakan. Itulah makanya kadang-kadang orang bangsa Jawa kalau lagi kesel, ya kan, ngomong tentang sesuatu yang berkelakuan tidak baik, ya, dibilang apa? Mas Hendra, ternyata singkatan dari apa itu? Nanti orang bilang, oh cocokologi, biarin aja ya. Jadi itu adalah argumen sesuai uang. Itu selalu orang sampaikan. Jadi argumennya itu argumen atau alasan pembenaran, ujung-ujungnya mau berduit. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program LPG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJM. RPJM jangka panjang, ini jangka menengah. Dia harus. Kalau tidak, ya KPU tidak mau menerima dari jalan. Itu pengalaman saya ketika kemarin. Tanpa dipaksa kita untuk mengikuti, membuat visi misi supaya sesuai dengan maunya global. Makanya Jakarta kota global.
puppet, ya, sebagai pion wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara seperti Mas Gandar. Jadi kalau seorang sutradara tahu, ya, ini adalah Ayam masih ada ayam? itu stage. Tahu nggak ada? Ayam ada. Semua main dengan Tahu. dengan perannya. Apa? Tahu mah habis. Ayam yang ada. Dan semuanya adalah Ayam aja tuh. Ayam satu. drama dikasih ke Ya. semuanya. Tak ada ayamnya juga mantap. Ya ini dia. Sesuai dengan semuanya untuk menutupi Dia pengen tahu. Oh tahu ya. ke Kirain mah ayam ada. 2000-an. atau loophole atau lubang-lubangnya Ayam masih ada. supaya Ya ntar balik lagi lah. bisa mengcover, supaya bisa eliminir, supaya bisa menutupi. Bisakah mereka lakukan sendiri? Tidak bisa kan? Makanya mereka selalu berkelompok. Mereka selalu berkelompok. Nah, karena mereka nggak cukup kuat, mereka perlu buzzer. Karena mereka nggak kuat. Ayam ada. Untuk mereka tahu mereka nggak akan Ayam ada. Pampers Exa 2. Cuma buzzernya nggak pernah muncul juga kan? Hanya berarti di media sosial. Makanya ketika Excel 2. Pas goceng. Pas 5.000 lah. Kalau goceng dia kaji 5.000. Oh. tersulit sekali dengan apa kata bisa. Saya waktu itu di tahun 2015, kenapa ya? Mungkin aja, karena nggak real. Oh ternyata memang periode beliau adalah periode permainan dari buzzer, influencer, dan etc. yang memang sudah disiapkan anggarannya. Jadi jadi nggak usah pusing dengan permainan buzzer. Ya, buzzer itu memang sudah disiapkan untuk mereka nggak akan kerja lah, karena mereka ini profesi kan, gitu. Ini profesi. Jadi bagi para buzzer yang mendengar saya, ya, saya paham konsep itu. Silakan bekerja, tetapi sesuai dengan hati nurani. Gitu. Karena apa? Kalau Anda cinta rakyat, ya Anda punya keluarga, maka tolong jangan sesatkan rakyat. Ada lagi Bu? Jadi Pak, kalau sudah operasional seperti ini ya, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa operasional? Kalau kita langsung bicara siapa yang bertanggung jawab, maka semua bertanggung jawab. Gitu. Kita harus membentuk tim investigasi. Gitu. Ya. Cara membentuk tim investigasi berarti dulu ini, ya pause dulu programnya. Pause dulu programnya sampai investigasi menemukan siapa, di mana titik yang bertanggung jawabnya, apakah SDOK atau SKPD, ya, organisasi atau program. Kerjaan DPR ini dibentuk, dicemarkan, laporkan, melakukan aduan, bertanya, kok bisa dikaitkan dengan, bisa didudukkan persoalannya, dan jaksa sebagai komando yang akan bersidang nanti mewakili pelapor gitu ya, akan membuktikannya di persidangan, termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah bapak itu memang asli, membuktikan apa, bahwa orang yang mengatakan bapak tidak memiliki ijazah asli itu bisa dipidana, bukan karena bapaknya kejam, saya harus lurusin, tidak, karena orang ini terus menerus mengeluarkan itu, dan yang membuat ini kita menjadi banyak gesek nama baik datang ke kantor saya, bahwa nanti ketika ada di pengadilan maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya Pasti. dan akan dibuktikan ijazah itu asli atau palsu. pasti. Nah, jadi gini, ada satu hal yang juga kami tambahkan tadi belum saya sampaikan, adalah ada penyelundupan pasal. Jadi Bapak-Bapak semua, Ibu semua, yang kami sampaikan kepada baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi, ada upaya penyidik untuk menyelundupkan pasal. Apa itu penyelundupannya? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang pertama, dengan ancaman hukuman
8 tahun dan 12 tahun penjara. Ya, itu pasal yang dilaporkan juga ternyata oleh Pak Jokowi, menunjukkan betapa kejamnya dia. Bayangkan 12 tahun ya, kemudian pasal itu tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang ada. Bahkan seorang ahli pidana yang diperiksa, ya, ahli pidana yang kami ajukan, dia tidak melihat laporan polisi yang menguraikan tentang adanya peristiwa yang bisa dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bahkan sebenarnya di gelar perkara khusus pun saya kan sudah mengungkapkan tidak ada satu pasal pun yang bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Waktu itu ada Rismon juga. Kenapa? Kalau kita mau bicara hukum yang benar, ya, dokumen ijazah ini adalah dokumen publik berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP dan sudah diperkuat dengan putusan yaitu Komisi Informasi, sehingga Bonatua dan lain sebagainya mendapatkan informasi tentang ijazah itu. Dan kita tahu KUHP yang lama sebagai dasar untuk melakukan pendidikan mengatakan kalau untuk kepentingan publik nggak bisa dipidanakan, bukan pencemaran nama baik. Lalu kemudian dikatakan fitnah. Fitnah itu kalau sudah dibuktikan memang itu benar, tetapi ini kan kita tidak tahu benar atau salahnya. Bagaimana kemudian? Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang, tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjuk. Ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Itu juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan? Dalam penetapan pengadilan kan yang disita itu kan barang asli. Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan ini penetapan pengadilannya. Kok barang asli kalau disita? Nah, karena itulah kami mengatakan bahwa sekali lagi ini tidak layak dilanjutkan. Pertanyaan, wah takut. Oh, ini bukan soal takut dan tidak takut. Kami ini advokat. Saya Gapur itu advokat. Kalau sesuatu yang melanggar hukum dan kita tahu pelanggaran hukum ini luar biasa, masa kita diam saja? Itu satu. Lalu terakhir ya, untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak, ada 3 jalan sebenarnya akan menunjukkan bahwa ijazah itu memang benar-benar palsu. Jalan pertama adalah come to the dokumen. Datanglah ke dokumen ini. Dokumen itu adalah ini. Tidak berani ditunjukkan kecuali kepada Polda yang pukul 11 itu. Sisanya ada dokumen saya. Sisanya dokumen yang dibahas itu adalah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Even Rismon pun dokumen Dian Sandi juga yang dibahas, diteliti. Tapi katanya dokumen itu asli. Oke, kalau asli berarti masalah 99,9% palsu, kenapa dipermasalahkan? Oh, Rismon mengatakan asli, it's okay. Tapi yang jelas basis dokumennya harus begitu, come to dokumen. Tetapi ada satu hal, ada bahasa Embos bilang watermark dan lain sebagainya. Udahlah, saya orang awam bicara foto aja. Ya, foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari spesimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, KPU nggak bisa ubah foto itu karena sudah di-reveal. Ini sudah terbukti. Foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi. Mana pernah kita melihat Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal? Baik dia masa tua maupun masa mudanya, lihatlah. Karena itu saya cocok dengan setuju dengan Roseno bahwa itu bukan Jokowi. Bukan. Kalau foto kan harus apapun itu harus lewat penelitian. Kenapa Anda mengatakan itu by belief, ya, dengan keyakinan? Sekarang saya tanya, Anda kasihkan foto saya. Ini siapa? Lalu saya melakukan penelitian. Kalau saya yakin bahwa ini adalah Aiwan. Kan masalahnya adalah foto itu bisa dilihat secara kasat mata. Ini rambutnya gondrong,
ini kacamata, ini ada kumis. Nah, ini baru kasat mata, tapi Dr. Tifa sudah melakukan matematika Bayesian, dia hitung berdasarkan matematik. Misalnya, Kan yang namanya ya, mata, hidung, gigi dan lain sebagainya dan berbeda. 92,37% berbeda. 92,37% berbeda. Pokoknya di atas 90. Oke. Nah, itu perhitungan yang dilakukan oleh Dr. Tifa. Topi merah juga melakukan itu. Soal foto, Soal foto. boleh cerita sedikit? Not match. Nah, saya selesaikan dulu dong presentasi saya. Nanti saya dengar. Nanti deh, sekarang ada penting. Soal foto, silakan. Sedikit aja, 1 menit. Saya melakukan satu uji comparisons pakai model FastNet, dan itu saya mau uji foto Pak Jokowi yang ada di ijazah di sudah dengan Pak Jokowi yang sekarang, dan hasilnya itu kecocokannya hanya 54% begitu. Ijazah dengan wisuda sama? Ijazah dengan wisuda itu sama, 80% kecocokannya, sementara ijazah dengan Pak Jokowi yang sekarang itu 54%. 54%. Jauh di bawah standar. Itu FastNet tuh. FastNet dan DeepFace. Dua. Berarti sama? DeepFace. Oh, DeepFace. Ya. Pakainya enggak? Pakai Pak ini ngomong apa nih, orang ini nggak pakai. Oke, saya jelasin dulu. DeepFace ya. Begini apa? Ini saya tadi ini susah banget tadi. Iya. Saya jelaskan juga untuk ahlinya ngomong Nggak apa, kita dengar nanti. Biar mungkin saya menyimpulkan nanti. seperti badut aja nanti. Retina Face Iya. itu untuk face detection. Pak Anderson bisa baca dokumentasinya. Jadi berbeda dengan FastNet yang itu menghitung sebuah nilai atau seperti siapa Ini bisa ditayangkan nggak? Bisa sebenarnya juga. nanti Saya kan bisa, jadi saya bisa. Oke. Oke, nanti kita tanyakan ya. Hasil silakan. Karena pengetahuan saya, FastNet itu hanya face to face, satu-satu. Itu satu. Tolong dikirim ya. Datanglah ke dokumen, satu jalan. Jalan kedua adalah datanglah ke dasar fondasi background sehingga ijazah itu layak didapatkan seseorang. Kalau ijazah itu asli, belum tentu dia layak mendapatkan. Banyak orang punya ijazah dari universitas dan itu asli, semuanya asli. Karena itu dalam konteks ini kita taruh Kasmojo sebagai fakta, ya. Kemudian sarjana muda sebagai fakta, indeks prestasi kumulatif sebagai fakta, kemudian skripsi sebagai fakta. Dan kalau puzzle itu digabungkan satu demi satu, maka sangat meyakinkan bahwa Pak Jokowi tidak memiliki ijazah sarjana pernikahan. Kedua, ya. Yang ketiga, prinsip sederhana. Tata kelola pendidikan yang baik, good governance, good government yang sama saya omongkan. Anda kalau nggak ada masalah, Anda terbuka. Oh, Mas Roy ingin tahu ya ijazah saya, silakan teliti. Itu yang namanya kalau orang nggak ada masalah. Makanya master dari China ini mengatakan masalah sederhana yang nggak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena pasti ada yang ditutupi. Dan kalau Anda menutupi kebohongan, maka berbelit-belit bohong itu. Jujur itu straight away, jujur. Tapi bohong itu berbelit-belit. Dari sisi itu terlihat betul bahwa dari sisi good governance, clean government, ijazah itu pasti palsu. Makanya kemudian proses ke Mas Roy ini 1 tahun seperti ini, karena sesungguhnya yang paling khawatir kalau kasus ini masuk persidangan, Pak Jokowi sendiri. Kalau ditanya nanti siapa pembimbing skripsi Anda dan lain sebagainya, bingung dia nanti. Kuliah KKN di mana? Bagaimana skripsi dan lain sebagainya, bingung dia nantinya. Nah, karena itulah dengan 3 hal tersebut, kamu dengan dokumen, backgroundnya, prinsip good governance, clean government, saya yakin betul Mas Roy, 99,9% palsu itu barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, again, bahwa harus dibuktikan. Kalau lantas terus pencemaran nama baik, dan ibu hari ini sudah mengajukan surat Bukan dengan meminta-minta, selesai. ke Solo, ke tembok atapan Solo, minta maaf. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Oleh Tapi karena kami dengan kemampuan kami datang ke kejaksaan. Dikatakan Pak Firman tadi, kalau ini terjadi ya, nanti akan ada penyidikan ijazah palsu oleh hakim. Penyidikan, ya pasti kan dihadirkan bagaimana membuktikan ijazah palsu, karena ijazah
ini juga sudah pernah. Nggak bisa di persidangan dibuktikan, Pak. Di persidangan bagaimana nanti lapornya dipanggil. Ini contoh kasus nih. Oke. Pernah ada seorang anak wanita, bapaknya ditahan. Nah, terus oleh Polsek disetujui. Dia bicara di media. Oke. Karena pencemaran nama baik diproses sampai sidang pengadilan. Jadi yang diproses malah Perkosanya enggak, apakah perkosanya nanti, ya mohon maaf, mungkin cairan-cairan yang ada itu udah hilang di mana, terus hakim minta coba dicek cairan penyidikan ulang lah seperti di pengadilan. Kan nggak mungkin. ini sama. Ini terakhir nggak diproses apa nggak diproses perkosaannya. Hal-hal seperti ini saya analogikan, kalau ijazah palsu tidak pernah diproses, bagaimana tidak pernah dibuktikan, bagaimana membuktikan pencemaran nama baik ataupun mungkin satu pasal lagi fitnah. Jadi kita harus tahu di situ antara ayam dan telur disidangkan. Akhirnya bingung disidangkan telurnya dulu atau ayamnya dulu. Menurut Pak Ugro, ketika yang naik ke persidangan, maka tidak mungkin ada pembuktian ijazah di persidangan. Ya. Kan pasti ditanya pencemaran nama baik dalam rangka apa? Ijazah palsu. Oke. Bukan ijazah palsu. Terus ijazahnya palsu atau asli? Belum pernah dibuktikan. Skorsing dulu, sidang, kita dulu, ambil keterangan gimana Pak Indra, penyidikan. Saya memang sepakat kalau Ini kasus ini ada pencemaran nama baik, tapi nggak boleh langsung disampaikan begitu, karena kan bukan ini analogi, kalau ini terjadi bahaya nih. Nah, coba kita kalau menurut Pak Ugro bagaimana yang terjadi nanti? Seharusnya bukan ijazah palsu ini dibuktikan dulu karena korbannya sudah Kalau misalnya itu kan skorsing tadi, skorsing. ya skorsing aslinya merintahkan panitera di pengadilan. Oke. Tolong disidangkan dulu perkara ijazah palsu. Maka ijazah palsu itu akan dipanggil saksi-saksi dulu, kemudian dosen rektor UGM dipanggil dulu, kemudian Pak Kasmujo dipanggil dulu. Dan sidang pencemaran nama baik kapan mau selesai? Ijazah palsu kasusnya selesai. Apalagi sampai ditahan misalnya. Berapa ratus hari sampai ditahan kalau ijazah palsu ya. Jadi yang paling penting ketika ada persidangan adalah hanya menyidangkan soal pencemaran nama baiknya. Nah, pencemaran nama baik akan ditanya di pengadilan. Gara-gara apa nih? Kau cemarkan dugaan ijazah palsu. Nah, ijazahnya ada nggak? Pak, tapi kan ini udah kejadian dulu Pak dengan Gus Dur dan Bambang Tri. Ya selama Gus Dur sama Bambang Tri kan nggak pernah dihadirkan di pengadilan. Betul. Nah nanti di pencemaran nama baik sama atau fitnah akan dihadirkan atau tidak juga. Kemudian harus dibuktikan pembuktian lagi di pengadilan, maka menghadirkan lapor, menghadirkan saksi-saksi sebanyak berapa, barang bukti tadi lista berapa. Nah, seperti ini kan tidak efektif dan efisien dalam suatu persidangan. Bahaya. Pak Ugro harusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu Iya, di pengadilan. Oke, baik. ya makanya kan mengatakan tadi kan dugaan fitnah dan pencemaran nama baiknya mulai susah gerak, lutut bunyi-bunyi kalau naik tangga. Ya. itu tahun 2024 bulan Agustus tanggal 15 belum pelantikan presiden. Ya, artinya ini adalah kelanjutan. Lanjut, jadi jangan menyesal. Ini kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat semua yang menginginkan lanjutan itu. Oke gas, orang dua mampu gas, ya kan? Ya, terima. Ya. Jangan biasakan penyesalan selalu di belakang. Halo, selamat malam. Komisi Percepatan Reformasi Polri, saudara, temui Presiden Prabowo Subianto. Komisi Reformasi juga laporkan hasil kerja dan rekomendasi ke Presiden. Itu apa saja rekomendasi Komisi Reformasi Polri dan bagaimana hal itu akan ditindaklanjuti Polri? Yang juga jadi perhatian masih dari Selat Hormuz yang kembali memanas. Trump meluncurkan program untuk membebaskan kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Sementara Iran
Bagaimana dampak dari aksi dua negara yang berseteru ini? Akankah gencatan senjata bisa berakhir? Dua informasi tersebut akan jadi sajian utama Sapa Indonesia malam kali ini. Saya Priska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro bersama Anda. Saudara, Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan rudal setelah pihak berwenang mengatakan sebuah drone Iran menghantam fasilitas minyak. Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan rentetan serangan terbaru terhadap wilayahnya. Salah satunya menargetkan kilang minyak Fujairah pada Senin waktu setempat. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab melaporkan sistem pertahanan udaranya telah mencegat 15 rudal dan 4 drone yang diluncurkan dari Iran. Serangan Iran memicu kebakaran di fasilitas minyak, termasuk membuat kapal kargo di lepas pantai terbakar. 3 orang dilaporkan mengalami cedera. Uni Emirat Arab menyebut negaranya menjadi sasaran serangan terbaru Iran yang digambarkan sebagai eskalasi berbahaya di tengah gencatan senjata Iran dengan Amerika Serikat. Namun Iran membantah tudingan Uni Emirat Arab terkait pihaknya menyerang fasilitas minyak Fujairah. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu pejabat militer Iran yang menegaskan Teheran tidak memiliki program yang direncanakan untuk menyerang Uni Emirat Arab. Pejabat Iran malah bilang bahwa kebakaran di fasilitas minyak Uni Emirat Arab merupakan tanggung jawab Amerika Serikat untuk menciptakan jalur bagi kapal-kapal secara ilegal melewati jalur terlarang Selat Hormuz. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitar. Kami lanjutkan sampai Indonesia malam, saudara. Iran mengklaim telah menyerang kapal angkatan laut Amerika Serikat di dekat Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat membantah klaim tersebut. Militer Amerika Serikat menyebut bahwa Iran meluncurkan rudal dan drone ke arah kapal-kapal yang dilindungi AS di Selat Hormuz. Dan selama masa blokade Amerika di perairan Iran, AS telah menenggelamkan 6 perahu kecil Iran yang menargetkan kapal-kapal sipil di masa gencatan senjata. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman jet tempur FA-18 Super Hornet yang bersiap dan lepas landas dari USS Abraham Lincoln sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan blokade angkatan laut di pelabuhan-pelabuhan Iran dengan negosiasi yang belum tercapai. Rekaman ini menunjukkan anggota militer memandu pesawat supersonik sebelum lepas landas. Namun, tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dibagikan oleh CENTCOM belum dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM menyatakan lebih dari 100 pesawat dikerahkan sebagai bagian dari Project Freedom di Selat Hormuz. Sementara itu kapal-kapal terlihat bergerak pada hari Senin setelah Komando Pusat AS mengklaim mereka telah mengawal 2 kapal melalui Selat Hormuz. Project Freedom yang disebut Amerika Serikat sebagai upaya untuk memulihkan jalur pelayaran komersial diklaim berhasil membuat 2 kapal dagang berbendera Amerika melintasi Selat Hormuz dan melanjutkan perjalanan dengan aman. Negara Uni Emirat Arab menyebut Iran menyerang fasilitas minyaknya di Fujairah. Meski tudingan ini dibantah oleh Iran dan menurut Amerika lah yang harus bertanggung jawab. Apakah serangan ini akan membuat militer Iran dan Amerika akan kembali melancarkan serangan dan membuat negosiasi semakin buntu? Ulasannya hadir usai jeda. Sampai Indonesia malam bersama Radhi Saputro. Saudara, Uni Emirat Arab mengeluarkan peringatan rudal setelah pihak berwenang mengatakan sebuah drone Iran menghantam fasilitas minyak mereka. Uni Emirat Arab menuduh Iran telah melancarkan rentetan serangan terbaru terhadap wilayah
mobil SMK siapa Pak Kiat? Ya, Mas Roy sama Pak Rudi kerjakan. Oke, kalau orang nggak diundang, tiba-tiba nyopir mobil, kira-kira boleh nggak Pak Kiat? Itu nggak boleh. Ya iya udah. Pak Rudi, iya. Itu Mas. Tapi yang dipermasalahkan apa masalah soal mobil SMK ya? Itu, jadi Andi Aswan itu ke sana. Oke. Akan melakukan seolah-olah mengecilkan arti saya. Kiri namanya. Iya. Biarkan aja Pak Suket berbicara. Ya udah. Anda tuh Coba. Apa yang kamu giring? Biarkan Pak Suket menceritakan Ya, proses. apa yang kamu giring? Ya, silakan aja Pak Suket, silakan Pak Suket berbicara. Pak Kiat saya punya, Mas, saya punya gambar-gambarnya bisa sebenarnya bisa ditayangkan lah. Biar bicara dulu. Iya, silakan. Bicara dulu Pak Suket. Ya, gini Mas Aiman. Soal mobil SMK, yang tahu saya dengan Pak Jokowi, karena itu ini masalah yang sangat sensitif sekali. Karena peta politik untuk Pilpres 2029 akan bisa berubah semua kalau saya bukan sekarang. Cerita aja. Ini udah rahasia. Ayo sabun cair mandi tuh. Saya sabun cair mandi mah. Baunya. Saya itu ayam. Geprek. Ayam wah. Karena ide dasar mobil SMK ini kan yang saya buat pembelajaran untuk anak SMK. Iya. Terus? Dan setelah mobil ini jadi kan bisa untuk ramai sekali yang isu mobil SMK dinaikkan ke reputasi di Pak Joko Widodo ke rasa nasional sampai seperti itu. Bukan kan yang kami ketahui Pak begini Pak Kiat, kan mobil SMK waktu digagas oleh Pak Jokowi bersama dengan Pak Kiat, saya juga tahu waktu itu ada Pak Kiat juga, mungkin Pak Kiat lebih banyak di belakang layar. Nah tapi kan ini semua berjalan dengan biasa saja sampai kemudian banyak masyarakat yang juga menanyakan di mana mobil SMK dan seterusnya, tapi kemudian isunya menghilang. Tapi ketika Pak Kiat mengatakan kalau saya buka maka ini bisa menggemparkan 2029, itu sebuah pertanyaan buat saya, ada apa? Ya itu udah biasanya karena itu awal-awalnya kan dari mobil SMK Pak Jokowi itu loh Pak. Oh, menumpang mobil SMK. Itu bisa dikenal masyarakat dari mobil SMK. Nah itu poinnya. Oke, terus? Nah, mobil SMK itu kan betul-betul yang buat saya, kan bikin mobilnya itu ya saya buat Pak Iman. Enggak, maksudnya gini Pak, saya tanya langsung, maksudnya ada manipulasi di sana? Itu nanti Pak Iman, nanti saya koordinasi dengan Pak Jokowi. Kalau saya nggak koordinasi Pak Jokowi, nggak buka. Kalau Pak Jokowi sulit nggak hubungi, ya saya tetap buka lah Pak Iman. Ini madunya Pak Iman. Jadi Pak Sukiat, Andi Aswan di sini Pak Sukiat. Gimana Mas Andi? Pada intinya adalah inisiatornya adalah Pak Sukiat itu. Saya Pak Sukiat banyak bercerita mengenai SMK yang tadinya hanya pertanian. Kemudian ketika SMK itu ada di Pak Sukiat untuk membuat otomotif, itu langsung besar ya. Ya, dan dikatakan di sini juga ya Pak Sukiat dengan Pak Jokowi ya untuk bagaimana mobil ini bisa menjadi mobil nasional. Ya Pak? Betul kan? Ya, kemudian ya di sini karena saya tergelitik begini Pak Sukiat. Dikatakan oleh saudara Rasulullah itu ya di sini ada kata pesugihan. Loh, nggak ada itu. Ngaco itu. Ini orang ini ngaco. Pak Kiat. Andi Aswan tuh datang ke rumah Pak Kiat tuh diundang Pak Kiat atau datang sendiri? Mas Roy, nanti Mas Roy. Boleh saya ngomong dulu nggak? Wah, datang sendiri kan dia nggak diundang ya? Nggak ada ngapain ini? Ini ngapain ini? Saya bicara dulu. Iya, tapi nggak ada hubungan, nggak ada pesugihan itu di situ. Jangan ngawur kamu. Muncul SMK itu. Iya, nggak ada pesugihan. Jangan menjelaskan berita. Anda kalau nggak bisa nonton, nggak bisa nonton, nggak bisa. Kita Ngomong nggak bisa. Lagi Ya kan? kan? Itu jelas di Madiok itu ada jelasnya. Di sinilah saya clearkan. Jangan spam dia. Udah jelas Ya, jangan spam dia. Dia Kita balik sini. Foto, soal foto silakan. Ya. Mas Aiman, nanti sedikit saya akan jelaskan. Oh iya, boleh. Dulu. Oke, silakan. Ke depan sini aja. Mari kita tampilkan langsung. Sini aja, Pak. Oke. Oke, silakan. Kita tampilkan ya. Jadi foto. Nanti kalau kurang jelas.